Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriah, NIM 2001031, kelas FA 21A, dengan dosen pengampu Rizky Nifsi Ramdini, Magister Sains Mata Kuliah Mikrobiologi dan Parasitologi, Akademi Farmasi Cendekia Pharma Husada. Di sini saya akan mempresentasikan uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol bunga dan biji tanaman pacar air dengan nama lain Implantius balsamina L terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli serta in vitro. Ditulis oleh Sang Made Adi Budiana, Novel S. Kojong, Devni Silvia Wewengkang, Prodi Farmasi FMIPA Universitas Sam Ratulangi, Manado. Apakah yang dimaksud dengan uji aktivitas bakteri? Uji aktivitas bakteri adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikro yang merugikan. Mikroorganisme dapat menyebabkan bahaya karena kemampuan menginfeksi dan menimbulkan penyakit serta merusak bahan pangan. Antibakteri termasuk ke dalam antimikroba yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Mekanisme kerja dari senyawa antibakteri yaitu A. Penghambatan sintesis dinding sel bakteri. Langkah pertama kerja obat berupa peningkat obat pada reseptor sel. Beberapa di antaranya adalah enzim transpeptida. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi transpeptidase dan sintesis peptidoglikan terhambat. Mekanisme diakhiri dengan pembuangan atau penghentian aktivitas menghambat enzim autolisis pada dinding sel. Sebagai contoh antibakteri dengan mekanisme kerja di atas adalah penisilin, cefalosporin, vancomycin, bacitracin, sikloserin, dan ampicillin. B. Penghambatan keutuhan permeabilitas dinding sel bakteri. Bila integritas fungsi selaput sitoplasma terganggu, misalnya oleh zat bersifat surfaktan, sehingga permeabilitas dinding sel berubah atau bahkan menjadi rusak, maka komponen penting seperti protein, asam nukleat, nukleotida, dan lain-lain keluar dari dinding sel, dan sel berangsur-angsur mati. Amfortesin, B. Colchicin, oimixin, imidazol, dan polien menunjukkan mekanisme kerja tersebut. C. Penghambatan sintesis protein sel bakteri. Umumnya senyawa penghambat ini akan menyebabkan Staphylococcus aureus salah membaca kode pada mRNA dan tRNA, hambatan translasi dan transkripsi pada genetik. Chloramphenicol, erythromycin, lincomycin, tetrasiklin, dan aminoglikosida juga bersifat menghambat sintesis protein sel bakteri. D. Penghambatan sintesis asam nukleat sel bakteri. Umumnya senyawa penghambat akan berikatan dengan enzim atau salah satu komponen yang berperan dalam tahapan sintesis, sehingga akhirnya reaksi akan terhenti karena tidak ada substrat yang direaksikan dan asam nukleat tidak dapat terbentuk. Pendahuluan. Pada bunga pacar air mengandung antosianin dan camperol, sedangkan pada biji mengandung saponin dan fixel oil. Antosianin selain sebagai antioksidan yang baik juga berperan sebagai antiviral dan antimikroba. Saponin berfungsi sebagai antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji aktivitas antibakteri dan pengaruhnya perbedaan konsentrasi ekstrak etanol bunga dan biji tanaman pacar air terhadap penghambatan pertumbuhan Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Terdapat alat dan bahan. Alat-alatnya air mayor, gelas ukur, gelas kimia, tabung reaksi, rak tabung, pipet tetes, penangas air, blender,
Ayakan MES 200, kaca arloji, timbangan analitik, labu ekstraksi, batang pengaduk, stirrer, cawan Petri, rotary evaporator, jarum ose, pinset, inkubator, laminar air, flow, autoclave, termometer, pencadang, mikropipet, mistar berskala, kertas saring nomor 1, kertas lebar, aluminium foil, dan alat fotografi. Bahannya bunga dan biji pacar air. Bakteri ujinya Streptococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Aqueous steril, etanol 96%, tablet ciprofloxacin 500 mg, nutrien agar, H2SO4 0,36 N, BaCl2 2H2O 1,175%, NaCl 0,9%. Metode penelitian. A. Persiapan sampel. Sampel berupa bunga dan biji pacar air dikumpulkan dan dibersihkan dari sisa kotoran. Setelah bersih dari pengotor, bunga dan biji pacar air ditiriskan lalu dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. B. Pembuatan ekstrak. Ekstrak bunga dan biji pacar air dibuat dengan cara maserasi. Dengan memasukkan 100 gram serbuk simplicia bunga dan biji pacar air masing-masing ke dalam Erlenmeyer. Kemudian didendam dengan larutan etanol 96% sebanyak 500 ml. Lalu ditutup dengan aluminium foil dan dibiarkan selama 5 hari sambil sesekali diaduk. Yang kedua, setelah 5 hari, sampel yang direndam tersebut disaring menggunakan kertas saring sehingga menghasilkan suatu filtrat dan satu ampas. Ampas yang kemudian ditambahkan dengan larutan etanol 96% sebanyak 250 ml, ditutup dengan aluminium foil dan dibiarkan selama 2 hari sambil sesekali diaduk. Setelah 2 hari, sampel tersebut disaring menggunakan kertas saring sehingga menghasilkan filtrat 2 dan ampas 2. Filtrat 1 dan 2 dicampur menjadi 1, lalu dievaporasi menggunakan rotary evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental bunga dan biji pacar air. Ekstrak kental yang dihasilkan dibiarkan pada suhu ruangan sehingga seluruh pelarut etanol menguap. Setelah itu, ekstrak ditimbang dan disimpan dalam wadah gelas tertutup sebelum digunakan untuk pengujian. C. Sterilisasi alat dan media yang digunakan disterilkan dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15-20 menit. Sedangkan untuk jarum ose dan pinset disterilkan dengan cara dibakar dengan pembakaran di atas api langsung. D. Pembuatan larutan kontrol negatif. Larutan kontrol negatif dibuat dari aqueous steril sebanyak 50 ml. Kontrol negatif digunakan sebagai pembanding dan pembuatan larutan uji. E. Pembuatan larutan kontrol positif. Larutan kontrol positif dibuat dari persediaan obat tablet ciprofloxacin 500 mg. Satu tablet ciprofloxacin digerus lalu ditimbang dan disetarakan dengan 50 mg. Serbuk tersebut kemudian dilarutkan dalam 50 ml aqueous steril. Diambil 1 ml dari larutan tersebut dan ditambahkan aqueous selama 10 ml sehingga diperoleh larutan ciprofloxacin dengan konsentrasi 5 mg per 50 ml. Konsentrasi yang digunakan sebagai kontrol positif. F. Pembuatan larutan uji. Larutan uji dibuat dengan 10, 20, 40, dan 80% bobot per volume untuk setiap masing-masing ekstrak dengan cara ditimbang 0,1 gram, 0,2 gram, 0,4 gram, dan 0,8 gram. Ekstrak etanol buah bunga dan biji pacar air, kemudian masing-masing ekstrak dilarutkan dalam 1 ml larutan aqueous steril. G. Pembuatan media. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media nutrien agar atau bisa disebut dengan Na. Media ini digunakan sebagai media agar miring untuk diinokulasi bakteri, media dasar, dan media pembenihan. H. Pembuatan suspensi
bakteri uji. Bakteri uji yang telah diinokulasi diambil dengan kawat ose steril lalu disuspensikan ke dalam tabung yang berisi 3 ml larutan NaCl 0,9% sehingga diperoleh kekeruhan yang sama dan standar kekeruhan larutan MC-Farland. Pembuatan media pengujian lapisan dasar dibuat dengan menuangkan masing-masing 10 ml Na dari media dasar ke dalam 18 cawan Petri, lalu dibiarkan sampai memadat. Setelah memadat, pada permukaan lapisan dasar diletakkan 7 pencadang baja yang diatur sedemikian rupa jaraknya agar daerah pengamatan tidak saling bertumpu. Kemudian suspensi bakteri dicampurkan ke dalam media pembenihan Na. Uji aktivitas antibakteri secara in vitro. Masing-masing larutan uji ekstrak etanol, bunga, dan biji pacar air dengan berbagai konsentrasi yaitu 10, 20, 40, dan 80%. Larutan aqueous steril 1% sebagai kontrol negatif. Larutan ciprofloxacin 5 mg per 50 ml sebagai kontrol positif. Masing-masing diteteskan pada sumur yang berbeda sebanyak 50 ml dengan menggunakan mikropipet. Kemudian, cawan Petri diinkubasi dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. J. Pengamatan dan pengukuran. Pengamatan dilakukan setelah 1 kali 24 jam masa inkubasi dengan 3 kali pengulangan untuk masing-masing bakteri. Daerah bening merupakan petunjuk kepekaan bakteri terhadap antibiotik dan bahan antibakteri lainnya yang digunakan sebagai bahan uji yang dinyatakan dengan lebar diameter zona hambat. Diameter zona hambat adalah diukur dalam satuan milimeter menggunakan mistar berskala dengan cara diameter keseluruhan dikurangi diameter seumuran 8 mm. Kemudian, diameter zona hambat tersebut dikategorikan kekuatan daya antibakterinya berdasarkan penggolongan. Analisis data. Data hasil pengujian aktivitas ekstrak etanol bunga dan biji pacar air Implanties balsamina L terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli dianalisa secara statistik menggunakan metode one-way ANOVA atau analisa varian satu arah dengan program Statistical Product Service Solution dengan taraf kepercayaan 95% atau alfa sama dengan 0,05. Dilanjutkan dengan uji Duchan. Hasil pembahasan ekstraksi. Masing-masing hasil maserasi berupa filtrat berwarna merah kecoklatan untuk bunga dan kuning bening untuk biji. Kemudian, untuk masing-masing filtrat diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kental masing-masing sebanyak 15,8 gram untuk sampel bunga pacar air dan 2,4 gram untuk sampel biji. B. Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol bunga dan biji pacar air atau Implanties balsamina L. Hasil uji aktivitas antibakteri dan hasil pengukuran diameter zona hambat ekstrak etanol bunga dan biji pacar air terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli menggunakan metode difusi agar, difusi Kibri, dan Beauvoir yang dimodifikasi. Dengan cara sumuran dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. Untuk tabel 1, hasil pengukuran rata-rata diameter zona hambat ekstrak etanol bunga pacar air terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Rata-rata diameter zona hambat pertumbuhan bakteri milimeter dengan konsentrasi 10%, 20%, 40%, 80%, kontrol positif dan kontrol negatif.
Pada Streptococcus aureus terdapat 8,33 untuk 10%. Pada Pseudomonas aeruginosa terdapat 8,50 pada konsentrasi 10%. Dan pada bakteri E. coli terdapat 7,83 pada konsentrasi 10%. Dan pada konsentrasi 20% terdapat 10,16 Streptococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa 10,33, E. coli 10,16. Pada konsentrasi 40 terdapat 12,66 pada bakteri Streptococcus aureus dan 13,33 pada Pseudomonas aeruginosa dan 14,00 pada Escherichia coli. Pada konsentrasi 80 terdapat 17,16 pada Streptococcus aureus dan 17,16 pada Pseudomonas aeruginosa dan 19,00 pada Escherichia coli. Kontrol positif terdapat 23,00 pada Streptococcus aureus dan pada Pseudomonas aeruginosa terdapat 23,00. Pada Escherichia coli terdapat 22,33. Pada kontrol negatif semuanya 0. Tabel kedua, hasil pengukuran rata-rata diameter zona hambat ekstrak etanol biji pacar air terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Rata-rata zona hambat pertumbuhan bakteri. Konsentrasi terdapat 10% konsentrasi pada Streptococcus aureus terdapat 3,50. Pseudomonas aeruginosa terdapat 3,38. E. coli 3,66. Pada konsentrasi 20% terdapat Streptococcus aureus 4,83. Pseudomonas aeruginosa 4,33. Escherichia coli 5,16. Pada konsentrasi 40 terdapat bakteri Streptococcus aureus 5,66, Pseudomonas aeruginosa 4,83 dan E. coli 6,66. Pada konsentrasi 80% terdapat 6,66 Streptococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa 5,33 dan E. coli 8,33. Pada kontrol positif terdapat 2,00 pada Streptococcus aureus, 22,66 pada Pseudomonas aeruginosa dan 22,00 pada Escherichia coli. Pada kontrol negatif hasilnya sama, 0. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, ekstrak etanol bunga dan biji pacar air memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. 2. Perbedaan konsentrasi ekstrak etanol dari bunga dan biji tanaman pacar air mempengaruhi penghambatan pertumbuhan bakteri Streptococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli, di mana semakin tinggi konsentrasi yang diberikan, semakin tinggi pula aktivitas penghambatan pertumbuhan bakteri Streptococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Escherichia coli. Saran, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kandungan senyawa spesifik yang berkhasiat sebagai antibakteri pada tanaman bunga dan biji pacar air.
dan aktivitas antibakterinya terhadap bakteri patogen lain. Yang kedua, perlu dilakukan uji praklinis pada toksisitas ekstrak etanol, bunga, dan biji pacar air untuk mengetahui dosis yang tepat dan aman dalam penggunaannya. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.